Oke, kita balik lagi ke kode ini. Maka kode untuk membuat program CRUD. Oke, di sini eh kita bakal ngelanjutin bikin program read ya guys ya. Kita bakal bikin read. Oke, jadi itu awalnya kita bikin raw function dulu, namanya preview. Karena kita mau ngelihat, untuk melihat, mereview lah gitu. Kita bikin raw function. Isinya itu sama kayak ini. Kita bisa salin aja sebenarnya. Kayak kita salin aja, efisien waktu. Oke, kita salin, set, jadi. Nggak, bohong. Lalu, kita konsol. Kita munculin datanya. Apa yang mau kita munculin? Apa yang mau kita keluarin? Si data ini. Apa yang mau kita kasih tahu ke teman-teman kita? Data ini. Terus setelah itu, kita tutup. Kenapa harus kita tutup? Supaya kodenya itu selesai. Kita juga keluarkan si review ini. Oh, lalu sebenarnya yang read semudah ini. Jadi saya tidak ingin terlalu mudah. Jadi kita tambahin kayak search, semacam search gitulah. Pokoknya search, kita bikin arrow function, set, isinya apa? Isinya tuh sama kayak gini lagi. Eh, biarin lah. Isinya sama kayak gini, set, sama kayak gini. Lalu bedanya ini kita tambahin satu. Kita bikin cons baru. Cons namanya find karena kita mau nyari. Kita harus mau find sesuatu. Apa yang mau kita cari? Mau cari di mana? Cari di mana? Cari di data. Data yang sudah jadi teman kita yaitu objek JSON. Cari di mana? Menggunakan apa? Menggunakan fungsi find. Fungsi find. Lalu kita bikin sebuah function dalam di fungsi find ini. Fungsinya itu seperti apa function? eh ini seperti ini. Lampung si ini. Jadi mau cari di bagian mana nih? Di bagian data. Lalu spesifik lagi. Di bagian mananya lagi? Bagian ID. Kan? ID. Wah, saya lupa menambahkan. ID ini nanti kita kan nge-search. Searchnya berdasarkan ID. Nah, jadi kita bakal masukkan sebuah ID. Lalu ID itu akan disamakan di sini, di bagian sini. Apakah ini, ID ini ada kita, di data kita yang akan dibuat secara otomatis itu, apakah ada ID dengan seperti yang kita masukkan itu? Kalau ada, eh, oh salah. Kalau ada, kita pakai if find kalau ada, maka mencolok beritahu teman-teman kita, wah kita menemukan sebuah ID dengan nilai yang kita berikan itu ketemu. Lalu kita munculkan si ID. Log, find, salah, find. Nah, lalu jika tidak ada,
Kalau tidak ada, maka kita akan memberitahunya. No record found. Kita bisa diganti no such ID. Artinya tidak ada ID-nya. Lalu sebenarnya, eh saya lupa. Sini kita tambahkan dulu. Return find. Mana? Eh, tidak, salah saya. Nggak usah ditambahin. Di sini saja. Tambahkan return nol. Nah, sama aja. Return nol. Ya, oke. Saya bakal jelasin artinya. Arti dari kode ini. Kita mempunyai raw function yang bisa masukkan input. Inputnya apa saja, bebas, suka-suka kita masukin ID, ID asal-asalnya juga bisa, ID yang sebenarnya juga bisa. Lalu function search ini kita suruh baca, baca di mana? Baca di file, di data.json, db.json, baca di db.json. Lalu usahakan filenya jangan rusak. Lalu setelah itu kita buat penampung lagi, namanya data. Gunanya untuk membuat si JSON ini menjadi teman kita, yaitu objek JavaScript. Setelah itu kita bikin lagi penampung namanya find. Find. Nah, find ini menampung eh, nampung data, maksudnya nampung isinya dari si file ini, dari si DB.json untuk dicari. Mau dicari bagian mana? Bagian ID-nya untuk disamakan dengan ID yang kita masukkan. Lalu jika ketemu, maka kita bilang, wah, ID-nya ada, ini buktinya, gitu. Kalau tidak ada, maaf, tidak ada ID-nya, no such ID. Oke, lalu kita return null. Artinya itu tuh gak ada, gitu. Terus jangan lupa kita keluarin juga seperti itu. Oke, kita di sini bakal bikin buat manggilnya di karena preview itu sama aja kayak read, kita bikinnya read aja, read.js. Nah, kita manggil nih si yang udah kita keluarin tadi, kita ajak main di sini. Cons apa namanya? Nah, preview dengan require require kita ambil dari mana? Kita ajak main dari mana? Dari sistem. Eh, dari sistem. Oh, lalu setelah itu kita bikin function supaya si preview ini bisa kita bawa kemana-mana. Function, raw function, namanya read. Nah, isinya itu si preview dapat function seperti itu. Tuh, sini kita buat read set. Oke, kita tutup si read-nya ini. Seperti itu. Sama kan? Ya, ini belum ditutup. Add in DB. Oke, saya kemarin lupa menutupnya. Maaf. Oke, terus kita bakal manggil juga si search ini biar kita bisa mencari. Kita bikinin filenya namanya searching.
Enggak, fine.js. Eh, salah, fine.js. Nah, ini kita ambil dia lagi. Kita panggil, siapa namanya? Search, hai, search. Kamu dari mana? Require, aku dari sistem. Oh, baiklah, aku dari sistem. Lalu, setelah itu, kita bikin lagi raw function. Kan? Searching, searching dengan set ID, karena kita akan memasukkan ID. Set, set, set. Oke, const ID sama dengan. Nah, karena kita ingin membuat input, kita harus masukkan si question. Kita jangan melakukan question, teman-teman. Question. Dan juga kita membutuhkan si RL. Untuk apa? Untuk menutup program yang di sini. Karena kita di sini tidak menggunakan error clause. Jadi kita menggunakan error clause-nya di sini. Tuh, karena ini eh, pakai question, kita di sini tambahin asing. Sebenarnya saya salah. Saya terbutuh di situ. Di sini saja. Oh, wait. Aduh, salah. Question. Aduh, apa pertanyaannya? Please, please help me. Enggak. Please enter the ID. ID. Oke. Setelah itu, kita tutup search-nya. Enggak. Maksudnya, kita panggil si search yang udah kita panggil ke sini. Kita panggil untuk kita masukkan ke dalam si fungsi searching ini. Lalu kita close juga. Kalau sudah selesai, kita close. Nah, jadi seperti ini. Jadi, kita tutup juga si searching ini supaya dia bisa berjalan. Jadi, kodenya tuh kita panggil mereka supaya bisa menjalankan ini. Jadi, kita bikin fungsi baru supaya si searching ini dan fungsi-fungsi ini bisa kita bawa kemana-mana. Bisa kita bikin file baru untuk menampung mereka semua. Ini. Dan ini, misalnya kita bikin file untuk itu, maka kita bisa memanggilnya dengan mudah. Kan ini, tuh kita bikin penampung. Ini seperti yang kode ini, sama kita bikin readline. Bikin input apa? ID. Nah, fungsinya search ID tadi, yang ini kita kasih ID untuk supaya si input yang kita berikan di sini bisa kebaca di search gitu. Terus setelah selesai mencari itu, langsung kita tutup. Seperti itu kodenya kira-kira. Jadi untuk yang program read seperti itu kira-kira, lalu untuk program update delete-nya kita bisa lanjutkan di next video. Oke.